Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Satrio Penyingkir Muhammad Rais ini mencari kawannya 10 pemuda. Ya, 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Caranya kayak mana? Ya udah, mari kita obrak-obrek. Kan pusaka kan udah dikasihkan sama Satrio Penyingkir Muhammad Rais. Jadi itu jangan kau bilang itu kiai, itu bukan kiai itu. Yang manggung-manggung di tanah Jawa itu bukan kiai itu. Itu yang harus kita hancurkan. Itu akan jadi penghalang itu nanti kalau nggak dihancurkan. Jadi ini yang ditunggu sama Pak Satrio Penyingkir Muhammad Rais. Ada yang merapat sama Satrio Penyingkir Muhammad Rais itu hanya 1 orang nih baru. Ini entah beneran apa enggak. Jadi Satrio Penyingkir itu mau muncul kemana? Ini udah muncul, udah diajari kalian. Maka cepat buat pagar diri secepat-cepatnya. Seharusnya kan dari tahun kemarin loh. Masalah ini untuk akhir zaman. Bukan untuk Indonesia. Untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk. Bahkan dana amanah itu pun udah dibelenggu sama mereka orang-orang itu. Dulu saat Satrio Muhammad Rais waktu di Pekalongan, orang itu sholat berjamaah di dalam. Pak Ros itu sholat di luar. Karena sholatnya orang itu tuh udah melenceng, udah manggil iblis sholatnya. Sholat benerawang Pak Ros, ketembak otaknya langsung gila. Keluar langsung telanjang. Begitu udah jadi orang gila, dia itu seperti kain kayak gini, udah nggak pakai lagi kain ini. Dan makanya orang itu maling apa kiai iblis itu kayak gitu. Kayak Guru Ridwan itu pun kalau ditembak goib dia langsung jadi kain, nggak terpakai lagi kayak gini. Langsung nggak jadi nggak terpakai mereka. Orang-orang yang di IKN itu pun itu dajjal semua itu. Demi Allah, demi Rasulullah, dajjal semua itu. Itu pemuda maksiat semua. Makanya aku bilang dajjal di negara Indonesia sebanyak-banyak ini dibilang dajjal di luar negeri. Kan kalian udah nyesatkan diri sendiri, nyesatkan orang lain kan? Maka mana orang amanah? Nggak ada yang berani nongol orang amanah. Satrio Penyingkir terus. Makanya ajaran-ajaran Satrio Penyingkir kan ditakutin. Channelnya Satrio Penyingkir Muhammad Rais itu ditakuti sama orang itu tuh. Sama kayak ke Islam radikal itu ditakuti. Makanya orang itu nggak mampu nyerang Pak Rais, nyerang keluarga Pak Rais. Dajjalnya itu nyerang keluarga Pak Rais, nah sekalian untuk dimanfaatkan sekalian. Manfaatkan kayak mana? Tutup kemaluannya biar membunuh bangsanya sendiri. Karena negara kita ini negara wanita tata harta, negara lemah. Negara kita ini dikuasai Dajjal, dikendalikan oleh Dajjal. Umat manusia ini dikuasai sama Dajjal. Kita takut membunuh, sedangkan mereka aja membunuh orang terus, membunuh anak bayi, anak-anak tak berdosa. Nah, orang berbuat maksiat itu kan nggak bunuh anak kandung sendiri, membunuh siapa? Kenapa kok kalian takut pelongok seperti kerbau? Ini Pak Ros buat video ini sama aja masang badan loh. Kalau kalian buat seperti ini langsung nampakkan wajah kayak gini, kalian langsung mati kalian.
MC Maya Karya pun jangan plongok seperti kerbau, sosok alim, sosok bagus, sosok kemayu, sosok hebat ilmumu. Jangan kau serang kayak gitu aja udah jadi keong. Pak Ros itu berusaha sabar tapi nggak ada yang bisa disabarin. Cepat buat pagar diri seperti yang diajarkan Pak Roy ini. Jadi kalian bisa bertindak gitu loh. Karena musuhmu itu bukan nyata, musuhmu ini gaib. SP ditunggu-tunggu, udah muncul dari tahun 2002. Lihat channel Satria Diantara itu, channel IKN itu. Dulu baru ketemu sama Pak Res yang diserang lah, yang dihancurkan laptopnya lah, yang inilah, yang itu. Itulah manusia Dajjal itu. Rombongan Aryo, Hendroyono, Harjito, terus yang lain-lainnya itu Dajjal semua. Tini itu Dajjal semua itu. Makanya mereka itu paling takut sama channel HP-nya, channelnya Satria Penyeng Muhammad Rois ini. Mereka mau nyerang HP Pak Rois, takut kalau dibalikkan hancur sendiri harta bendanya. Makanya perang dulu, aku bilang perang dulu. Makanya di tanah Jawa itu udah 70%, hampir 70% itu udah dirasuki Dajjal semuanya. Plongok terus seperti kerbau. Mau sampai kapan kalian diberbudak sama orang-orang gaib? Kalian mau sampai kapan mau diperbudak makhluk gaib? Ini alam nyata, bukan alam gaib. Sholat itu gaib untuk menghancurkan barang gaib. Makanya tak bilang, kita membunuh itu bukan berarti dosa kalau yang kita bunuh itu PKI atau orang-orang yang berbuat maksiat. Dajjal itu manusia yang merasa kebal, ini di bumi anguskan dulu. Kalau enggak ini jadi penghalang nanti gitu loh. Cara bunuh kalian buat pagar diri, buat penghancur otak. Otak kalian itu udah mati semua ke orang itu kok. Tapi yang kuat, kalau perlu bismillah, dibawa puasa pati gede, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau, ya Allah, hancur leburkanlah otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani baca pikiranku dimanapun aku berada. Al-Fatihah. Baru masuk kamar. Selama kalian puasa di dalam kamar itu, selama kalian tirakan zikirnya apa, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, sampai benar-benar selama 3 hari 3 malam itu namanya puasa pati geni itu. Jadi selama puasa itu bayangkan ragamu ini, otakmu ini terjaga aja biar kau ngerti. Karena iblis yang berwujud manusia berwujud iblis ini tadi mampu baca pikiran. Gitu aja kok repot. Udah jelas Satria Penyeng pemimpin akhir zaman ya kayak gitu. Memang selagi masih ada maksiat bisa mercusuar dunia, bisa negara ini makmur. Makanya Satria Penyeng ini masih mencari 10 pemuda, masih mencari ratunya. Bisa nggak bersatu? Ini Satria Penyeng terus. Nggak tahunya kalian dilabui sama yang punya channel Satria Penyeng. Diperjalankan Dajjal kalian juga nggak ngerti. Makanya pada gulung tikar semua. Selama Satria Penyeng Muhammad Roy muncul di media. Walaupun Satria Penyeng muncul di belakang layar, pada gulung tikar semuanya. Kalau nggak dikerasi orang ini terus seperti itu terus nanti. Gitu loh. Bunuh aja langsung bunuh, bam, nggak ada namanya bunuh itu dosa, itu nggak ada. Tapi bunuhnya biar Allah yang dibunuh, makanya tirakat, sholat.
Biar kalian tahu Satrio Beringin diturunkan untuk apa, biar tahu. Siapa yang sanggup mengobati kalian menghadap sama Allah? Nah, itu. Makanya orang-orang itu pada ketakutan sama tangan Satrio Beringin Muhammad Rois ini ya kayak gitu. Itu dajjal semua itu. Mau berbuat baik pun kalian malah dibunuh, berbuat jahat lah mungkin enggak. Kalau orang sekutu sesama mereka aja gaduh kok, gimana kalian ini? Sesama kelompoknya pun gaduh orang itu. Makanya cara ngabiskan kelompok-kelompok orang itu cuma dihadapkan sama Allah. Kayak pendi-pendi itu yang namanya supendi itu cuma untuk ompan sama kadrun-kadrun kiai-kiai bejat tanah Jawa ini. Cara bunuh udah dikasih tahu. Kalau kira-kira kiai yang membahayakan nggak kena jebakan di kemaluan karena santrinya itu anak-anak muda itu udah dirasuki semua itu. Makanya kalau kroco-kroconya itu pasang di kemaluan perempuan. Kalau yang kira-kira gengnya kayak Ainun Najib hadapkan sama Allah, cucukkan gunting apa ke bumi 3 kali, ucapkan salam sambil ditirakati, tembus jebol semua, nggak ada yang jebol. Kalian buat pagar diri seperti yang diajarkan di channelnya Satrio Beringin Muhammad Rois, dihadapkan Allah juga jebol. Penangkalnya ya mandi tobat ini tadi nanti. Makanya yang akan bisa bertahan hidup di muka bumi ini hanya 25%. Yang betul-betul orang amanah yang mau menjalankan yang diperintah sama Satrio Beringin Muhammad Rois, ini baru orang-orang amanah itu nanti. Jadinya seperti itu, baru nampak. Makanya kalau dihadapkan sama Allah itu nggak ada ilmu, nggak ada pangkat derajat, nggak ada. Nah baru anak-anak kita nanti kalau udah nggak ada orang-orang yang ketempelan iblis, bersekutu sama iblis lagi ini raganya, baru itulah namanya benar-benar bisa ditegakkan negara kita ini. Baru bisa ditegakkan kerajaan di negara ini. Kalau sekarang ini kalian nggak mau menghajar orang itu ya terus. Suka-suka mereka kayak channel-channel IKN itu nggak dihabiskan, nggak dibinasakan, ya dia terus seperti itu nanti gitu loh. Kalau kalian menghadap sama Allah, ibaratnya kau pasang kayak puang hancur alam, bisa kau tembak santet orang itu ibaratnya kan. Bisa nggak, ada nggak yang ini sepuh tanah Jawa itu ngobati? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau orang-orangnya Pak Rois, sebelum kalian buat pagar diri yang diajarkan Pak Rois, jangan terang-terangan seperti Pak Rois. Tidak MC Maya Karya. Laku kayak gini, diserang terus kan. Dia nggak ngerti ya alasan minum es lah, alasan ini, alasan itu. Padahal dia diserang juga itu. Kan tak bilang, berani nggak bunuh? Nggak berani bunuh, kita yang akan dibunuh. Karena sistem dajjal ini siapa yang tertua dajjalnya, dia yang akan jadi pemimpin. Karena dia gembar-gembar mau jadi Imam Mahdi di negara Indonesia ini. Tapi dia nggak bakalan muncul selagi ada channel Satrio Beringin ini. Apalagi sampai udah ternyebar luas channel ini. Cara membunuh tanpa sentuh ini tadi. Orang gila di tepi jalan aja bisa membunuh presiden, bisa membunuh siapapun. Cukup menyucikan raga jiwa. Namanya puasa itu menyucikan raga jiwa menghadap ibu dan bapak. Ibu bumi, bapak angkasa, sang yang wenang, sang yang widi, itu namanya orang puasa. Tapi selama puasa itu harus zikir. Zikirnya bismillah, Allah Maha Pengasih. Jadi memang Allah Maha Pengasih itu dari Allah kita itu bumi dan angin. Kan tak bilang siapa yang terkuat di tanah Jawa? Hadapkan.
jebol kalau nggak punya kerajaan langit. Kalau zikir yang nyerang angin, kalau kita nyucuk bumi langsung atas bawah kena. Dia nempel ke bumi, tembus, kita hantam buminya. Karena asal dia dari bumi. Dia bernapas, tembus. Karena angin ini bapak kita. Apa enggak hancur? Jangankan manusia, jin aja hancur kok gimana. Karena para kiai-kiai tanah Jawa itu udah ketar-ketir itu nengok channel Satrio Penyingkir Muhammad Rois ini. Jangan bodoh kalian, jangan belagu kalian semuanya. Belajar membaca tulisan Arab dibilang belajar ngaji. Aku bilang sama aku, orang kalau kalian itu pinter, kalau otakmu itu otak jenius, kalau otakmu itu otak encer, kalian tahu di mana letak kesalahan agama muslim yang sekarang, di mana cara kok bisa membahayakan umat manusia agama muslim ini. Kalian harus tahu itu. Karena menghadap sama Allah itu enggak sembuh, enggak bisa coba-coba. Nggak bisa main-main menghadap sama Allah. Makanya di tanah Jawa itu banyak kiai yang lumpuh, yang semper, yang penyakitan karena salah gurunya, salah semuanya jadinya. Negaramu ini pun sekarang udah nggak tentu arah, kemana jalannya tuh nggak tahu, nggak tentu arah negara ini. Negaramu ini kalau dilihat sama Pak Rais itu buta matanya. Nggak tentu arah melangkahnya kaki Ibu Pertiwi ini kemana, nggak ngerti gitu. Enggan Pak Res nyeritakan, buka sejarah dari kerajaan Hastinapura sampai adanya presiden sekarang ini. Enggan Pak Res membuka. Nggak kuat hati Pak Ros ini, sedihnya tuh nggak kuat. Apalagi sekarang umat manusia diperbudak sama makhluk lain, nggak ada yang sadar. Nggak dukunnya, nggak kiainya, semua bejat semuanya.